Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali bersama kami di saluran YouTube OPS Desa, dan kami masih akan membahas terkait dengan tryout UKPPG Guru Tertentu tahun 2024 Piloting 3. Nah, kemarin saya sudah memberikan beberapa video untuk pembahasan soal, yaitu soal nomor 1 hingga 10 videonya ini. Kemudian soal nomor 31 soal nomor 11 hingga nomor 30 ini. Nah, di kolom komentar banyak yang meminta untuk melanjutkan nomor 31 hingga nomor 50. Nah, maka dari itu di video kali ini saya akan memberikan soal dan juga pembahasan tryout UKPPG tahun 2024, karena banyak sekali yang keluar dari hasil tryout atau soal-soal dari tryout di PMM. Nah, pengalaman yang sudah saya lakukan yaitu saya mengikuti piloting 1, kemudian teman saya mengikuti piloting 2, ternyata itu banyak yang keluar dari simulasi atau dari tryout. Namun ada beberapa pertanyaan yang berbeda. Nanti juga kami akan memberikan beberapa contoh-contoh soal yang keluar ketika kami ujian. Jadi pantau terus saluran ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe saluran OPS Desa agar kami lebih semangat dalam memberikan video-video tutorial lainnya terkait dengan soal-soal maupun pekerjaan-pekerjaan di sekolah. Oke, kita langsung saja lanjut ke pertanyaan atau soal nomor 31. Yang baru melihat channel ini atau menonton video ini, teman-teman bisa melihat untuk soal nomor 1 hingga 10 di video kami sebelumnya, dan soal nomor 11 hingga 30 di video kami sebelumnya juga. Ini adalah video lanjutan untuk soal nomor 31. Pertanyaan di soal nomor 31, pada sebuah pembelajaran bahasa Indonesia SD kelas 2, guru sedang mengajarkan kemampuan berbicara dengan santun pada siswanya. Namun ada satu siswa, Tania, yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk mengikuti pembelajaran. Dia selalu menolak untuk praktik berbicara. Ini ada satu siswa namanya Tania yang selalu menolak untuk praktik berbicara. Maka kegiatan apa yang paling sesuai untuk membantu Tania? Ini pilihan benar salah. Yang pertama, membangun rasa percaya diri dengan memberikan beberapa contoh video. Ya, anak sedang praktik berbicara di depan kelas. Membangkitkan rasa ingin tahu dengan mengajaknya belajar sambil bermain bersama secara berpasangan atau kelompok. Memberikan pemahaman tentang pentingnya kemampuan berbicara, memberikan beragam media pembelajaran dan LKPD agar Tania lebih nyaman belajar, memberikan penjelasan tentang cara bercerita yang mudah dan efektif. Kalau hanya memberikan pemahaman dan juga memberikan penjelasan, ini jelas salah ya, karena di sini itu tidak hanya pemahaman saja atau penjelasan saja. Tania itu butuh sesuatu yang membangkitkan atau menumbuhkan rasa percaya dirinya agar dia itu mau praktik berbicara. Jadi yang ini itu jelas salah. Ya, LKPD juga salah ya, maaf. Ya, ini memberikan beragam media pembelajaran dan LKPD ini juga salah. Ini memberikan pembelajaran yang kreatif atau pembelajaran yang inovatif. Kalau kemampuan berbicara jelas yang pertama membangun rasa percaya diri dan juga membangkitkan rasa ingin tahu, itu yang benar, yang lain adalah salah. Oke, lanjut ke soal nomor 32. Alangkah bingungnya Pak Dani ketika mengajar pada 2 jam terakhir. Bagaimana tidak bingung? Peserta didik ditanya hanya diam. Mereka sama sekali tidak berani berucap sepatah kata pun. Mereka hanya saling melirik ke teman satu dan lainnya. Tindakan Pak Dani yang tepat adalah ini kegiatan pembelajaran 2 jam tapi peserta didiknya itu tidak mau berbicara. Bahkan sepatah kata pun tidak. Mereka hanya bisa saling melirik seperti itu. Kegiatan yang paling tepat itu yang mana? Meminta peserta didik keluar untuk mencuci muka. Nanti disuruh keluar semua ya? Enggak ya. Memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya. Kalau memberikan kesempatan untuk bertanya,
kayaknya tetap diem, mereka tidak akan berani bertanya, apalagi ini bertanya ketika pembelajaran saja mereka tidak ada yang berbicara, jadi tidak sesuai. Menyebut nama peserta didik untuk menjawab secara bergantian. Nah ini bisa ya, itu untuk mengaktifkan kegiatan pembelajaran karena semuanya itu diem, maka butuh kegiatan yang menunjang agar mereka itu mau berbicara, itu dengan cara memberikan pertanyaan. Meminta peserta didik untuk menuliskan pertanyaan, jelas tidak. Ini berbicara bukan menulis. Membentuk kelompok dan peserta didik diminta untuk diskusi kelompok, ini juga tidak. Yang paling sesuai adalah yang opsi C. Menyebut nama peserta didik untuk menjawab secara bergantian agar mereka mau berbicara. 33. Seorang guru akan mengajarkan kompetensi menganalisis pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kondisi alam dan lingkungan. Guru tersebut juga berupaya mengembangkan kemampuan literasi pada peserta didiknya. Agar kedua tujuan tersebut dapat dicapai, langkah literat yang dapat dilakukan oleh guru untuk peserta didik adalah kegiatan literasi yang berkaitan dengan letak geografis Indonesia. Memberikan waktu kepada peserta didik selama 15 menit untuk membaca buku apapun dan meringkas hasil bacaannya. Ini ada kata-kata buku apapun, padahal di sini disuruh untuk memahami letak geografis, jadi tidak. Melakukan diskusi untuk melakukan laporan tertulis hasil identifikasi letak geografis. Ini laporan berarti ini produk ya, bukan literasi, enggak sesuai. Kemudian yang C, ini soal nomor 33 ya. Yang C itu menyiapkan instrumen pengukuran pemahaman peserta didik tentang letak geografis dan pengaruhnya kepada alam dan lingkungan. Menyiapkan instrumen pengukuran pemahaman ini sesuai ya, agar ada penilaiannya itu pas. Peserta didik diminta mencari informasi dalam berbagai moda tentang letak geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap alam dan lingkungan. Ini juga sesuai, ini terkait dengan literasi dan materinya juga sesuai, ini juga sesuai. Peserta didik diminta untuk berdiskusi tentang informasi yang didapatnya dari hasil membaca beragam referensi tentang letak geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap alam dan lingkungan alam. Diminta untuk berdiskusi, ini tidak ya, karena di sini literasi membaca, maka bukan diskusi. Jadi yang paling cocok adalah C dan D untuk 33. Oke, lanjut soal nomor 34. Soal nomor 34, dalam upaya mengembangkan kemampuan numerisasi peserta didik, tadi literasi, sekarang numerisasi. Seorang guru SD perlu merancang strategi pembelajaran yang mendukung pemahaman konsep matematika. Terdapat beberapa cara supaya guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang memfasilitasi perkembangan numerisasi yang optimal. Cara yang dapat dilakukan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan numerisasi peserta didik adalah yang pertama, ini numerisasi ya, menyajikan materi hanya dalam bentuk teks visual yang jelas, jelas tidak. Memanfaatkan alat peraga untuk memvisualisasikan konsep numerisasi, ini sesuai. Menyiapkan LKPD untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan numerisasi antar peserta didik 30. Ini sesuai ya. Menggunakan sumber belajar buku teks yang disediakan di sekolah, ini tidak. Menggunakan penjelasan klasikal juga tidak ya. Apalagi di sini ada kata-kata dengan meminimalisir, berarti tidak. Jadi yang paling cocok adalah B dan C soal nomor 34. Lanjut soal nomor 35. Dalam upaya mengembangkan kemampuan numerisasi peserta didik, ini numerisasi lagi, seorang guru SD perlu memilih konten materi yang tepat untuk memfasilitasi pemahaman konsep matematika secara menyeluruh. Materi yang paling efektif dalam mengembangkan pemahaman numerisasi peserta didik adalah mengajarkan rumus matematika yang abstraksi, memberikan latihan hitungan yang berulang tanpa variasi supaya lebih fokus tanpa variasi, mendahulukan kemampuan literasi dibandingkan numerisasi, inilah malah mendahulukan atau membandingkan,
memperkenalkan berbagai metode penyelesaian masalah matematika, memberikan penjelasan tentang pentingnya numerisasi. Yang paling cocok adalah yang D nomor 35. 36. Seorang guru sedang mengajar di kelas dan mendapati peserta didik yang terus-menerus mengganggu proses pembelajaran. Guru tersebut tahu bahwa peserta didik ini memiliki masalah di rumah yang mempengaruhi perilakunya di sekolah. Sebagai guru yang ingin menerapkan makna, tujuan, dan pandangan hidupnya berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan jika menjadi guru tersebut adalah mengajak peserta didik tersebut berbicara secara pribadi setelah kelas selesai untuk memahami masalah yang dihadapinya dan mencari solusi bersama. Kita simpan dulu. Meminta peserta didik tersebut untuk keluar dari kelas sejenak untuk merenungkan perbuatan dan meminta kembali belajar setelah berjanji untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Memberikan teguran keras di depan seluruh kelas jelas tidak. Menyampaikan perilaku peserta didik tersebut kepada kepala sekolah dan orang tua untuk menemukan akar permasalahan. Ini kalau kita masih bisa menyelesaikan masalah ini, jangan langsung disampaikan ke kepala sekolah apalagi orang tua. Kita selesaikan dulu lewat kita atau lewat gurunya. Memaklumi perilaku peserta didik tersebut dan melanjutkan pembelajaran seperti biasa serta mengajak peserta didik lain untuk memakluminya. Ini juga tidak ya. Tidak begitu. Jadi yang paling sesuai itu adalah opsi A sama opsi B. Namun yang paling cocok itu adalah yang opsi A. Mengajak peserta didik tersebut berbicara secara pribadi. Soal nomor 36 jawabannya adalah A. Lanjut soal nomor 37. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar. Suatu hari Anda mengetahui bahwa salah satu rekan kerja Anda yang juga seorang guru memberikan nilai yang tidak adil kepada beberapa peserta didik karena alasan pribadi. Anda tahu bahwa tindakan ini melanggar kode etik guru. Sebagai rekan kerja sekaligus guru, yang harus Anda lakukan untuk menangani situasi ini dengan tetap menerapkan kode etik guru dalam bekerja dan pembelajaran adalah mengabaikan masalah ini karena tidak ingin terlibat konflik. Ini tidak. Mengumpulkan bukti-bukti dan melaporkan rekan kerja tersebut secara anonim ke komite. Ini juga tidak. Mengajak rekan kerja tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami alasannya dan menasihatinya agar memperbaiki nilai peserta didik sesuai dengan kinerja mereka. Ini kita simpan. Mendiskusikan masalah ini dengan kepala sekolah dan meminta agar kepala sekolah menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi kita mencoba untuk menegur dulu, baru kemudian kalau tidak mau maka kita ke kepala sekolah. Ini tidak ya. Menegur rekan tersebut secara langsung di depan guru-guru lain ini jelas tidak, karena akan mempermalukan guru tersebut. Jadi yang paling sesuai itu adalah yang C. 37C. 38. Setelah mengajar satu semester, Anda menyadari bahwa beberapa metode pengajaran yang Anda gunakan tidak memberikan hasil yang maksimal bagi perkembangan peserta didik. Anda ingin meningkatkan efektivitas pengajaran Anda di semester berikutnya. Bentuk refleksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri yang berpusat pada peserta didik yang bisa Anda buat adalah, ini ada kata-kata yang bisa Anda buat, kegiatan atau bentuk refleksi. Merefleksikan diri sendiri atas hasil yang kurang memuaskan dan mencoba menemukan metode pengajaran baru tanpa melibatkan peserta didik, jelas tidak. Yang namanya merefleksikan atau refleksi itu bersama dengan peserta didik atau rekan sejawat. Mendiagnosa metode pengajaran yang mereka anggap efektif dan merencanakan strategi baru berdasarkan masukan dari peserta didik dan rekan sejawat. Kita simpan dulu. Merasa metode pengajaran sudah efektif dilakukan. Hasil refleksi yang Anda belum tentu menunjukkan hasil karya yang seperti tidak. Menggunakan hasil refleksi menjadi bahan renungan diri agar menjadi semester berikutnya menjadi lebih baik lagi. Ini malah renungan jelas tidak. Mengikuti pelatihan profesional secara mandiri
dan menguji cobakan penerapan semua metode yang dipelajari pada peserta didiknya. Ini malah semua metode. Jadi tidak sesuai, yang paling sesuai itu adalah opsi B untuk soal nomor 38. Oke, lanjut nomor 39. Setelah mengikuti berbagai pelatihan pengembangan diri, Anda mendapatkan banyak metode baru yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Cara yang bisa Anda gunakan untuk menerapkan hasil pengembangan diri agar kualitas pembelajaran meningkat adalah menyimpan metode baru yang dipelajari untuk digunakan di masa depan karena merasa saat ini sudah memiliki metode yang cukup baik. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik peserta didik, kemudian memilih dan menyesuaikan metode yang paling relevan sebelum menerapkannya di kelas. Kita simpan dulu. Mengikuti pelatihan profesional secara mandiri dan menguji cobakan penerapan semua metode yang dipelajari pada peserta didik. Menerapkan semua metode baru secara bersamaan tanpa penyesuaikannya dengan karakteristik ini jelas tidak. Memilih beberapa metode yang dianggap paling inovatif dan menerapkannya di kelas tanpa melakukan evaluasi sebelumnya ini juga tidak. Jadi yang paling pas adalah opsi B. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik peserta didik kemudian memilih dan menyesuaikannya. Lanjut untuk pertanyaan nomor 40. Maaf ya, soal nomor 40. Seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik di kelasnya mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran dan kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Guru tersebut ingin meningkatkan interaksi aktif dan empati di dalam kelas untuk memastikan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Tindakan yang harus Anda ambil jika menjadi guru tersebut adalah memberikan tugas kelompok yang mendorong kolaborasi antar peserta didik sambil aktif berkeliling kelas untuk memberikan bantuan dan dorongan saat diperlukan. Memberikan kuis singkat di awal setiap pelajaran untuk mengecek pemahaman peserta didik namun tetap fokus pada metode pengajaran tradisional. Yang C, menambahkan sesi tanya jawab di akhir setiap pelajaran, memberikan poin tambahan bagi peserta didik yang aktif bertanya atau menjawab pertanyaan. Mengatur waktu khusus di luar jam pelajaran untuk sesi bimbingan individu dengan peserta didik yang mengalami kesulitan, mendengarkan masalah mereka dan memberikan bantuan tambahan secara personal. Ini di sini itu adalah di kelasnya ini seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik di kelasnya mengalami kesulitan. Jadi opsi yang D ini bisa ya, karena beberapa peserta didik. Yang E, menggunakan metode ceramah dengan memberikan contoh-contoh praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik dan sesekali mengajukan pertanyaan untuk memastikan perhatian peserta didik, karena di sini peserta didik itu kurang aktif maupun kurang berpartisipasi aktif. Jadi yang paling sesuai itu adalah ini ya, sesekali mengajukan pertanyaan untuk memastikan perhatian peserta didik. Ini jika kita mengajukan pertanyaan maka akan dijawab peserta didik, maka kelasnya menjadi lebih aktif. 40 adalah E. Lanjut 41. Seorang guru mengamati bahwa beberapa peserta didik sering terlibat dalam kegiatan bermain yang beresiko saat istirahat, seperti memanjat pagar dan berlari di sekitar area yang licin. Guru khawatir hal ini dapat membahayakan keselamatan mereka. Tindakan yang seharusnya guru tersebut lakukan untuk menerapkan kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik adalah yang opsi A, mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman dan memperkenalkan permainan alternatif yang lebih aman dan menyenangkan. Mengabaikan kegiatan tersebut, mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman dan memperkenalkan permainan alternatif yang lebih aman dan menyenangkan. Ini sama kayak opsi A ya. Opsi B mengabaikan jelas tidak. Mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik untuk mendiskusikannya kekhawatiran. Kalau kita melihat ya tidak langsung didiskusikan, maka kita mencoba untuk mengarahkan peserta didik terlebih dahulu. Memberikan teguran keras juga tidak. Jadi opsi yang paling sesuai itu adalah antara A dan C. Jawabannya sama, silahkan teman-teman pilih salah satu, A atau C. Kalau saya pilih yang A. Oke, lanjut untuk soal nomor 42.
Seorang guru di sekolah Anda mengamati bahwa hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu menurun secara signifikan. Sekolah memutuskan untuk membentuk tim kerja yang terdiri dari beberapa guru untuk mencari solusi dan strategi yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Inisiatif yang seharusnya Anda berikan untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan pembelajaran adalah menunggu instruksi lebih lanjut dari ketua tim. Ini tidak. Mengusulkan untuk mengadakan rapat mingguan tim guna membahas kemajuan dan tantangan yang dihadapi serta berbagai ide-ide baru untuk meningkatkan pembelajaran. Ini kita simpan. Menyusun rencana pembelajaran individu dan menerapkannya di kelas sendiri tanpa melibatkan anggota tim. Ini tidak. Mengumpulkan data dari peserta didik melalui survei atau wawancara untuk memahami penyebab menurunnya hasil belajar dan membagikan temuan tersebut kepada tim. Kita simpan dulu. Memberikan masukan hanya ketika diminta oleh tim, ini juga tidak. Nah, di sini itu baru mengadakan rapat atau baru mengadakan kegiatan, belum ke kegiatan inti. Maka yang paling sesuai ketika rapat itu adalah mengusulkan untuk mengadakan rapat tim guna membahas kemajuan dan sebagainya. Kalau mengumpulkan data ini kalau sudah terbentuk seperti itu ya. Jadi opsi yang paling sesuai itu adalah opsi B untuk soal nomor 42. 43. Seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran karena kurangnya dukungan pembelajaran di rumah. Guru tersebut ingin membantu orang tua wali agar dapat lebih efektif mendukung pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah menyusun modul pembelajaran yang bisa diakses oleh orang tua atau wali secara online tanpa adanya komunikasi langsung. Mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua atau wali untuk memberikan panduan dan strategi pembelajaran di rumah serta mendengarkan umpan balik mereka. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik untuk dikerjakan di rumah dengan harapan orang tua atau wali akan terlibat dalam proses pembelajaran. Kalau seperti ini orang tuanya nggak tahu ya, nggak tahu kalau kita itu ingin membantu orang tua atau agar lebih efektif untuk mendukung pembelajaran. Jadi ini tidak. Mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi pesan setiap minggu untuk meningkatkan orang tua wali tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh anak-anak mereka, ini juga tidak efektif ya. Mengundang orang tua wali untuk datang ke sekolah saat acara khusus dan memberikan, ini juga tidak. Jadi yang paling pas itu adalah mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua. 43 jawabannya adalah B. 44. Seorang guru ingin melibatkan orang tua atau wali dan masyarakat dalam proses pembelajaran untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah mengundang orang tua atau wali untuk datang ke kelas hanya saat acara-acara tertentu. Ini ada kata-kata hanya, jadi jelas salah. Menyusun modul pembelajaran yang sepenuhnya disusun oleh guru, kemudian meminta orang tua atau wali untuk memastikan anak-anaknya mereka menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Mengirimkan survei kepada orang tua atau wali untuk mengetahui minat mereka dalam berpartisipasi dalam pembelajaran, namun tidak menindaklanjuti juga salah. Mengadakan sesi wawancara dengan orang tua atau wali untuk memahami keahlian dan pengalaman mereka yang bisa dibagikan di dalam kelas. Lalu menyusun jadwal kunjungan atas sesi berbagi di kelas. Ini kita simpan. Menyusun program pembelajaran yang melibatkan proyek-proyek berbasis komunitas, namun tidak berkonsultasi terlebih dahulu, ini juga salah. Jadi opsi yang paling sesuai 44 adalah opsi D. 45. Seorang guru baru bergabung dengan sebuah organisasi profesi guru yang aktif mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru tersebut ingin berpartisipasi secara efektif dalam organisasi tersebut dan membantu memecahkan masalah pembelajaran. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah, ini berarti guru baru tetapi dia juga punya pengalaman untuk memecahkan masalah pembelajaran. Ya, kegiatan atau tindakan yang guru lakukan bagaimana? Menghadiri setiap pertemuan dan kegiatan organisasi serta menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dalam proyek-proyek yang membutuhkan penyelesaian masalah.
Menghadiri pertemuan organisasi secara pasif, ini tidak ya. Menghadiri beberapa pertemuan dan memilih proyek yang sesuai dengan keahliannya, ini juga tidak. Karena walaupun bukan keahliannya, jika itu penting maka bisa kita ikuti juga. Menghadiri kegiatan organisasi ketika memiliki waktu luang, ini juga tidak. Menjadi anggota tersebut sebagai wujud kontribusi sebagai guru tanpa berpartisipasi aktif, ini juga tidak. Jadi yang paling sesuai adalah yang A, 45. 46. Sebagai pengelola dana BOS, Bu Ana diminta oleh kepala sekolah membuat kwitansi kosong. Belakangan, Bu Ana tahu jika kepala sekolahnya membeli laptop baru dan menggunakan kwitansi kosong yang pernah dibuatnya untuk kegiatan yang sebenarnya tidak pernah ada. Yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi Bu Ana adalah merasa menyesal dan menyampaikannya kepada kepala sekolah ketidaknyamanan yang dirasakan atas praktik tidak baik tersebut. Membiarkan saja dan memilih untuk tidak beraksi, ini jelas tidak. Membuat tulisan lepas di media sosial agar kepala sekolah, ini juga tidak, ini nggak sesuai sekali. Membicarakannya dengan sama kolega guru karena bingung harus berbuat apa, ini juga tidak. Menyesal telah menuruti perintah kepala sekolah tanpa mencoba melakukan sesuatu, ini nggak sesuai. Yang paling sesuai untuk soal nomor 46 itu adalah yang A, merasa menyesal dan menyampaikannya kepada kepala sekolah. 47. Pak Rio mendapati di sekolah tempat mutasinya rekan kerja yang tidak ramah dan suka mengusik. Suatu hari, rekan kerja sesama guru tersebut membicarakan hal-hal buruk tentang Pak Rio di belakangnya dan Pak Rio mendengarkan hal tersebut. Jika menjadi Pak Rio, maka yang akan Anda lakukan adalah melaporkan perbuatan rekan tersebut kepada kepala sekolah, menegur secara personal dan mengajak rekan tersebut berbicara dari hati ke hati. Menegur dengan kasar karena tidak, mendiamkan dan tidak menghiraukan juga tidak, membalasnya dengan ikut membicarakannya juga tidak. Yang paling sesuai adalah opsi B, menegur secara personal dan mengajaknya untuk berbicara dari hati ke hati. 48. Pak Putra membuat rencana pembelajaran esok hari dengan media digital yang kontennya disesuaikan dengan materi membaca denah. Di tengah proses membuat bahan ajarnya, Pak Putra diminta kepala sekolah untuk membantu menyelesaikan nilai rapot yang belum selesai di entry. Jika saya sebagai Pak Putra, maka yang akan saya lakukan adalah, jadi Pak Putra sedang membuat konten tetapi ada tugas dari kepala sekolah. Maka apa yang harus dilakukan? Memutuskan menyusun konten media digital materi membaca denah sebagai prioritas karena merasa bahwa konten media digital materi membaca denah merupakan bagian penting dalam perangkat pembelajaran. Sedangkan tugas mengantri nilai rapot bisa dikembalikan ke kepala sekolah. Ini ada kata-kata dikembalikan. Memutuskan untuk merespon tugas mengantri nilai rapot karena diminta langsung oleh kepala sekolah dan berpikir bahwa penyusunan konten media digital materi membaca denah untuk peserta didik bisa dibatalkan. Ini tidak ya. Kita harus membuat materinya dulu atau kontennya dulu baru mengerjakan tugas yang lain karena kita sebagai guru harus memprioritaskan kebutuhan peserta didik. Memutuskan meminta bantuan orang lain untuk mengentri nilai rapot. Jadi jangan dulu ya. Ini tidak. Memutuskan menyusun materi media digital materi membaca denah sebagai prioritas karena merasa bahwa membuat konten media digital materi membaca denah merupakan salah satu tugas utamanya. Ya betul, sebagai pendidik dalam mendesain pembelajaran yang efektif, bermakna dan menyenangkan. Sedangkan mengentri nilai rapot bisa dikerjakan di waktu jeda. Ini kita simpan dulu. Memutuskan mengentri nilai rapot sebagai prioritas karena merupakan tugas langsung dari ini tidak. Opsi yang paling sesuai adalah opsi D, membuat media dulu baru mengentri rapot di waktu jeda. 49. Salah satu kode etik guru adalah menghargai dan menghormati hak asasi manusia serta keanekaragaman budaya. Seorang rekan guru di tempat Anda bekerja senang sekali menertawakan logat bahasa asing yang berasal dari suku tertentu. Sebagai rekan sejawat yang memahami prinsip etika guru Indonesia, yang bisa Anda lakukan adalah melaporkan sikap tidak etis tersebut ke kepala sekolah tidak, menegur secara personal dan mengajak rekan tersebut untuk kembali kepada kode iya, membalas menirukan logat rekan tersebut tidak, membiarkan sikap tidak, menegurkan
dan dengan kasar juga tidak. Yang paling pas adalah yang opsi B. Lanjut, yang terakhir yaitu soal nomor 50. Berdasarkan analisis hasil diagnosis asesmen, ditemukan siswa yang heterogen kemampuannya. Anda sebagai seorang guru mengamati selama proses pembelajaran berlangsung. Terdapat 3 kelompok kemampuan siswa yang pandai, sedang, dan kurang. Tindakan yang Anda lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi bisa berjalan dengan efektif adalah, nah ini pembelajaran berdiferensiasi. Kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kelompoknya adalah sebagai berikut. Yang pandai dengan kelompok pandai semua, sedang semua, kurang semua. Bukan pandai digabung dengan sedang dan kurang, itu bukan seperti itu ya. Kalau berdiferensiasi itu pandai satu kelompok, sedang satu kelompok, kurang juga satu kelompok. Baik, kita ke pilihannya. Mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasinya, di mana setiap kelompok terdiri dari kombinasi siswa yang pandai. Kombinasi jelas tidak, diferensiasi bukan kombinasi. Diferensiasi itu pandai sendiri, sedang sendiri, kemudian kurang juga sendiri. Mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasinya, di mana setiap kelompok terdiri dari siswa yang pandai, ya betul, sedang dan kurang, ya betul. Sehingga terjadi saling asah, asih, dan asuh, dan guru tidak memberikan pendampingan. Ini tidak memberikan pendampingan, jelas salah. C. Mengelompokkan siswa berdasarkan diferensiasinya, setiap kelompok terdiri dari siswa yang pandai, sedang, dan kurang, sehingga terjadi saling asah, asih, dan asuh, di mana guru memberikan fasilitas pendampingan atau bimbingan ke setiap kelompok secara menyeluruh. Kita simpan dulu opsi yang C. Memberikan kebebasan kepada semua siswa untuk memilih teman yang cocok. Ini tidak sesuai dengan prinsip berdiferensiasi. Mengelompokkan siswa sesuai kemampuannya, siswa yang pandai ke dalam kelompok sama yang pandai, demikian juga terhadap siswa yang sedang dan kurang, supaya peserta didik bisa diskusi sesuai level kemampuannya. Ini sesuai, namun yang paling sesuai adalah opsi yang C. Melakukan pendampingan secara menyeluruh. Gitu ya, untuk diferensiasi pandai sendiri, sedang sendiri, kurang sendiri, bukan dikombinasikan. Ya, itu adalah soal untuk atau pembahasan untuk soal nomor 31 hingga 50 untuk 1 sampai 10 di video kami sebelumnya, 11 sampai 30 juga di video kami sebelumnya. Teman-teman bisa tonton di channel YouTube OPS Deso. Kami sudah memberikan beberapa video, silahkan disimak, kemudian ditonton dan dicek dengan jawaban teman-teman. Ya, demikian untuk video kali ini. Terima kasih sekali yang sudah menonton, dan jangan lupa di-share video ini jika bermanfaat ke grup-grup WA atau mungkin Telegram, agar teman-teman yang lain juga bisa mengetahui di saluran OPS Deso. Terima kasih. Jangan lupa sekali lagi mohon bantuannya dan juga dukungannya. Like, comment, share, dan juga subscribe saluran OPS Deso agar kami lebih semangat dalam mengupload video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.